Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap novel Dear Allah karya Diana Feby dengan menggunakan pendekatan objektif. Apa itu novel? Sebelum membahas mengenai pengertian novel dan sebagainya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Kusumawati dengan NIM 2111420014, Prodi Sastra Indonesia. Apa itu novel? Kata novel menurut Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 11 berasal dari kata novela yang secara harfiah merupakan sebuah barang baru yang kecil yang diartikan sebagai bentuk prosa yang berupa cerita pendek. Sedangkan menurut Sujiman pada tahun 1984 halaman 53, novel adalah proses rekaan yang panjang dengan menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Apa itu pendekatan objektif? Pendekatan objektif adalah pendekatan yang hanya menyelidiki karya sastra itu sendiri tanpa menghubungkan dengan hal-hal di luar karya sastra. Pendekatan objektif menurut Hasanuddin pada tahun 2019 halaman 131 adalah pendekatan yang sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai suatu hal yang otonom, berdiri sendiri, dan terlepas dari hal-hal yang berada di luar unsur intrinsik. Pendekatan objektif merupakan analisis karya sastra dari unsur pembangun karya sastra itu sendiri, terlepas dari lingkungan di sekitarnya, bahkan penulis maupun pembaca sekaligus. Berikut merupakan hasil analisis terhadap novel Dear Allah. Novel Dear Allah merupakan novel karya Diana Feby yang diterbitkan oleh Coconut Books, Jawa Barat. Cetakan pertama novel ini terbit pada tahun 2018. Tema yang diangkat adalah tentang ketulusan cinta manusia yang mengharapkan ridho kepada Tuhannya. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel Dear Allah adalah Naira dan juga Wildan. Naira, sosok wanita soleha yang tabah dan tegar menghadapi cobaan. Pesimis terhadap kisah cintanya, penolong, rajin, dan taat kepada Tuhannya. Seperti beberapa kutipan berikut ini. Aku tahu Allah meletakkan rasa sakit pada hati yang tepat. Allah tahu aku kuat dan aku tahu Allah selalu bersamaku. Malam kedua ini aku habiskan dengan murotal Al-Quran setelah sholat tahajud. Aku membantu Biktun yang sedang menyiapkan tumpeng dan beberapa makanan untuk dihidangkan. Yang kedua, Wildan. Sosok laki-laki yang penyayang dan juga setia. Seperti kutipan berikut. Mas Wildan memperlakukanku dengan lembut dan sangat hati-hati. Aku mohon Zulfa, jangan tanyakan itu padaku. Aku memiliki hati yang harus kujaga. Yang ketiga, Genta. Sosok yang baik. Ia menyukai sosok Naira. Genta orangnya baik, Nay. Dia hafiz. Pendalaman ilmu agamanya luar biasa. Yang keempat, Zulfa. Sosok wanita yang ramah, tetapi dia juga egois. Dan Zulfa menyukai sosok Wildan. Loh, kenapa manggil dokter? Kita kan lagi gak di rumah sakit. Panggil Zulfa aja. Mbak Zulfa itu ya, orangnya humble banget. Soleha juga. Pantas aja Mas Wildan tergila-gila sama Mbak Zulfa. Kalian curang. Aku selama ini yang menderita. Kenapa penghinaan ini aku dapatkan sekarang? Yang kelima, Atifah. Sosok yang jutek dan dia sangat menyukai sosok Genta. Aku melihat senyuman kecut Atifah. Yang keenam, Ibu Wildan. Khawatir, perhatian, dan penyayang. Kapan pulang? Sudah sore, sebelum maghrib sudah sampai di rumah ya nak. Yang ketujuh, Tante Fatimah. Orangnya penyayang. Aku tersipu malu, Masya Allah, Tante Fatimah memang menyayangiku. Yang kedelapan, Aisyah.
sahabat dari Nairah. Sifatnya kekanakan dan penolong. Contohnya Aisyah, karena sifatnya yang kekanakan, dia tidak mungkin bisa bekerja menjadi bidan. Ya, dia sahabatku. Dia yang akan hadir di masa sedihmu meski tak pernah kau minta datang. Berikutnya alur. Alur dalam novel Dear Allah menggunakan alur maju. Hal ini dibuktikan dengan pengenalan atau awal cerita. Namanya Wildan, dia kaum Adam pertama yang kutulis dalam diariku. Dia kaum Adam pertama yang kusebut dalam doa setelah nama Abah. Dia Wildan, cinta pertamaku. Kemudian penampilan masalah. Pernikahan Wildan ya, kurang 3 minggu lagi. Ya Allah, rasanya masih sakit membayangkan Wildan bersanding di pelaminan bersama Zulfa. Kemudian klimaks. Mbak Zulfa membatalkan pernikahan, Mbak. Innalillahi. Mbak Zulfa kabur dari rumahnya tadi malam. Keluarganya mencarinya, tetapi saat ini belum ada kabar darinya. Nairah, maukah kamu menjadi pengantin pengganti anakku? Kemudian penyelesaian masalah. Meskipun Zulfa cinta pertamanya, kenyataannya kini Nairah lah yang menjadi istri sahnya. Permasalahan yang terjadi biarlah menjadi kenangan. Yang terjadi saat ini adalah bentuk dari perbaikan kesalahan. Kami semua sudah melupakan masalah yang pernah terjadi. Aku sudah bahagia memiliki keluarga kecil seperti Mas Wildan dan putra kesayangan kami Ibrahim Yusuf. Juga mempunyai keluarga besar serta sahabat-sahabat yang selalu menyayangiku. Kebahagiaanku telah lengkap. Berikutnya latar. Latar tempat. Yang pertama ada di Aula Pusat Keperawatan. Semua peserta ospek digiring masuk ke dalam aula pusat jurusan keperawatan. Yang kedua di masjid. Setelah acara selesai, aku menunggu Wildan di teras masjid. Yang ketiga di kamar. Aku menoleh dan berjalan masuk ke kamar untuk menemuinya. Yang keempat di rumah Wildan. Aku melihat tenda biru yang megah berdiri di pelataran rumah Wildan yang luas. Yang kelima di ruang operasi. Wildan baru saja keluar dari ruang operasi. Dia masih menggunakan baju steril. Yang keenam di rumah sakit. Setelah sholat asar, aku duduk di teras rumah sakit dengan perasaan tak menentu. Yang terakhir di ruang tamu. Ruang tamu tampak ramai. Terdengar ada tawa, canda, teriakan beberapa anak kecil dan suara tangisan bayi. Kemudian latar waktu, yaitu yang pertama di pagi hari. Nairah pamit pulang, sekitar jam 7 pagi dia pamit ke rumah sakit. Yang kedua, malam hari. Malam itu aku memberitahu Tatan tentang jawaban khitbahku. Kemudian latar waktu. Yang pertama, pagi hari. Nairah pamit pulang, sekitar jam 7 pagi dia pamit ke rumah sakit. Yang kedua, malam hari. Malam itu aku memberitahu Tatan tentang jawaban khitbahku. Berikutnya latar suasana. Yang pertama sedih. Tanpa terasa air mataku menetes. Melihatnya seperti ini jauh lebih sakit. Yang kedua gelisah. Selama seminggu ini aku masih belum menemukan apa yang aku minta di sholat istiqorohku. Gundah hanya itu yang aku rasakan saat ini. Yang ketiga kecewa. Segitu kesalnya Wildan sampai dia tidak pamit ke aku. Sebenarnya aku kecewa atas perlakuan Wildan. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Dear Allah karya Diana Feby adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Seperti kutipan berikut. Aku membasuh mukaku di wastafel dan menatap wajahku di cermin toilet. Aku membuka pintu dan terkejut saat melihat Latifah berada di depan pintu. Berikutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini kebanyakan adalah gaya denotatif atau makna sebenarnya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami cerita. Seperti kutipan berikut. Aku membiarkan bayi itu ke dalam dekapannya, aku terharu. Dan yang terakhir amanat. Amanat dalam novel Dear Allah ialah yang pertama, apabila kita memiliki kemauan pasti ada jalannya. Yang kedua, ketika melakukan apapun itu harus dengan hati yang ikhlas dan lapang. Yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa.
dan hanya kepadanya lah kita berharap. Dan yang terakhir, jodoh hanya Allah yang tahu. Cukup sekian penyampaian hasil analisis saya terhadap novel Dear Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.